Ya, kita akan lanjutkan diskusi kita di komunikasi orang tua dan anak. Sesi komunikasi apa? Keluarga. Kita akan lihat bagaimana komunikasi keluarga dalam pengasuhan modern juga di dalam konsep Islam secara sekaligus. Nah, ini sebuah kasus, ilustrasi kasus ya, tentang keluarganya Siti Khadijah. Ada tantangan harian Siti itu. Pertama Roni ini putranya 14 tahun. Itu menarik diri, tidak mau kumpul ya. Komunikasinya superficial. Ya, hanya permukaan dan seperlunya. Itu superficial. Kalau komunikasi artifisial, komunikasi yang kepura-puraan. Nah, ini superficial di atas artifisial, tapi ini juga komunikasi yang rentan karena hanya seperlunya saja, komunikasi permukaan saja, tidak penuh dengan kedekatan dan kehangatan. Lalu problem anaknya yang kedua, Dina, 10 tahun ya, tekanan teman sebaya. Wah, banyak mungkin ada bullying ya, ada perendahan diri, ada juga competitiveness di dalam pergaulannya. Lalu ada Budi, ini mencari nilai di keluarga melalui apa? Bermain. Karena anak 7 tahun itu bermain. Kemarin Prof Stella itu bikin konten kepada anaknya, pilihannya setelah sekolah bermain atau kursus atau les. Ternyata pilihan anaknya adalah apa? Bermain. Dan itu kemudian dijelaskan secara saintifik bahwa ternyata anak yang setelah sekolah bermain itu lebih pergaulannya lebih baik, tanggung jawabnya lebih baik gitu ya, menikmati hidupnya lebih baik, artinya perkembangan berikutnya lebih baik berjalan, tidak tertekan gitu. Kan sekarang problemnya ibu-ibu begitu, pulang sekolah anak suruh les gitu, suruh kursus ini, dan itu ya apa yang dilakukan oleh Prof Stella itu oleh bapak saya lakukan itu. Anak saya tuh semua kali di kampungnya itu sudah tahu, hampir semua solokan di kampungnya itu sudah pernah dia lalui, sawah itu ini gitu. Ibunya sih lumayan agak protektif waktu itu, tapi oleh bapak bebas saja lah gitu. Dan itu ternyata lebih baik, lebih pemberani gitu. Nah, bagaimana resolusi konfliknya? Roni ini konflik ya, menolak makan malam karena tugas online, menolak makan bersama keluarga. Tugasnya banyak ini gitu. Karena usia 14 tahun, seusia SMP lah gitu. Lalu pendekatan lama, perintah otoritatif. Kamu harus kumpul sama keluarga walaupun banyak PR gitu. Itu justru memicu konflik, perlawanan. Nah, itu pendekatan lama. Pendekatan baru justru mestinya duduk, berdampingan, lalu mendengar secara aktif apa yang menjadi keluhan siapa? Roni. Hasilnya Roni membagikan beban akademis, sosialnya, sehingga kemudian Siti juga bisa membimbing anaknya dengan penuh kebijaksanaan. Kamu kan ini walaupun belum jadi orang tua ya, sudah banyak yang jadi pembimbing ini. Harus dialogis, jangan dihukum, tapi didengarkan. Kenapa dia tidak berjamaah misalkan? Kenapa dia tidak sekolah? Suruh cerita gitu. Nah, nanti sudah capek cerita kita masuk. Itu lebih menyentuh dan lebih dialogis dan membuat solusi. Nah, ada sejumlah teori-teori yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan tentang komunikasi anak dan orang tua, namanya teori pola komunikasi keluarga. Nah, ada yang orientasi percakapan tinggi, ada yang orientasi kesesuaian tinggi atau rendah. Contoh keluarga yang dengan pola komunikasi pluralistik, percakapannya tinggi, bagus, tapi kesesuaiannya rendah. Dialog terbuka dan kemandirian ada di situ. Lalu ada yang konsensual, percakapan tinggi, kesesuaian tinggi, keseimbangan optimal, dialog terbuka, menghormati hierarki. Sebetulnya komunikasi pola konsensual itu berakar dari komunikasi
pluralistik, cuma kemudian ada regulasinya, ada aturan gitu. Sehingga terjadilah konsensual gitu. Ada yang laissez-faire, ini mah percakapannya rendah, kesesuaian rendah, keterlibatan minimal, dan ada unsur pengabaian. Masing-masing anak, istri sama siapa? Suami tidak ada komunikasi yang hangat, anak juga dibiarkan semaunya, sehingga betul-betul terserah masing-masing. Itu namanya laissez-faire gitu. Lalu ada pelindung. Ini percakapan rendah, kesesuaian tinggi, kepatuhan buta membatasi suara anak. Ya, ini menjadi semacam pelindung tapi otoriter gitu sama anak itu. Kamu nggak boleh nggak boleh anu. Maksudnya melindungi tetapi justru membatasi suara anak. Yang dampak jangka panjangnya tidak baik. Nah, ini pola-pola komunikasi dalam keluarga. Lalu bagaimana pola-pola pengasuhan di dalam keluarga? Ada yang permisif, memanjakan betul, kehangatan tinggi tapi kontrol jadi rendah. Anak ingin motor gede, teu boga duit yang nganjuk ka dealer, beulikeun gitu. Anak ingin HP iPhone 20, berapa yang terakhir? 17 gitu. Saya tuh lihat anak SMA, HP-nya itu Pro Max terkini gitu, 17. Keren, saya bilang. Ini orang tuanya apa gitu. Ya, walaupun menteri, walaupun menteri, saya lihat juga tidak sebagus itu. Ya, saya kira itu terlalu memanjakan gitu. Untuk apa anak SMA HP-nya Pro Max terkini misalkan, iPhone terkini. Mending kalau untuk produktif ya, untuk ini gitu. Itu terlalu memanjakan. Lalu ada otoritatif, pola pengasuhan yang atau gaya pengasuhan yang otoritatif. Kehangatan tinggi, kontrol moderat, hasil perkembangan baik untuk lintas budaya ini gitu. Ya. Lalu ada yang abai, neglectful ya, abai. Kehangatan rendah, kontrol rendah. Ini teorinya tadi laissez-faire gitu. Jadi anggota keluarga semuanya bebas aja lah, terserah mau berbuat apa, ini nggak ada peduli dari anggota keluarga, nggak ada regulasi apapun, ya, nggak ada dialog apapun. Nah, ada otoriter ini ya, gaya pengasuhan otoriter, kehangatan rendah, kontrolnya tinggi. Tapi apa akibatnya? Beresiko memicu kecemasan dan pemberontakan. Saya pengalaman dulu jadi pengasuh asrama, ya. Itu termasuk yang selalu di sidang justru saya sebagai pengasuhnya. Karena tidak ada laporan berapa yang melanggar, apa jenis hukuman yang diberikan kepada anak gitu. Bapak tidak pernah laporan itu. Nah, karena dialogis sama anak-anaknya gitu. Ada yang nggak berjamaah nggak pernah dimarahin bapaknya, ada yang nggak ngaji nggak pernah dimarahin, tapi ngobrol, dialog gitu. Dan menurut saya itu benar gitu. Tapi menurut beberapa pengurus yang lain dianggap kesalahan gitu ya. Karena dianggap membiarkan, padahal bukan membiarkan, tetapi lebih membangun kehangatan dalam dialog. Kamu kalau sudah dekat sama anak, dialog gitu, anak disuruh apapun mau. Tapi kalau sudah otoriter kita, susah sekali itu anaknya diatur itu. Sama anak sendiri pun begitu gitu, ya. Gitu. Kamu sama adik kamu juga begitu, dialog, bukan otoriter. Ya, jangan gengsi. Nah, bagaimana teori Islam? Saya mengutip surat Luqman ayat 13 sampai 19. Tentu secara keseluruhan surat Luqman itu memiliki fondasi tauhid, akuntabilitas monoteistik ya. Ini fondasi dari semua nilai tauhid kepada Allah gitu. Orang percaya Tuhan itu dalam teori-teori yang lain, orang yang spiritualitasnya baik biasanya perilakunya juga baik. Pak, ada yang rajin sholat berjamaah, rajin baca Quran, rajin tahajud, rajin, tapi perilakunya brengsek. Gimana Pak itu? Itu mah berarti tidak benar memahami tauhid. Tauhid yang benar kan menjaga diri, menjaga lingkungan, menjaga kemanusiaan. Itu tauhid yang yang benar. Bukan persoalan hanya percaya sama Tuhan gitu. Itu yang dikritik
kita itu surveinya Indonesia itu percaya Tuhannya tinggi, tapi perilaku-perilaku merugikan orang lainnya juga apa? Tinggi gitu. Tauhid lalu keluarga, prinsip dalam Islam itu berbakti kepada orang tua dengan rasa apa? Hormat. Tapi bukan artinya orang tua harus otoriter ini ya. Bapak pengalaman beberapa kali tinggal di negara barat ya, Amerika dan apa? Australia, itu seringkali sebetulnya di situ ada apa namanya saling hormat menghormati ada gitu. Cuma seperti tidak hormat kalau dalam perspektif apa Indonesia. Itu contoh anak TK bilang sama bapak ya, padahal bapak waktu itu sudah dosen, dia bilang Sumadi, come here. Ayo Sumadi, let's go to cinema. Sumadi, let's apa lagi gitu ya. Kalau dipakai di Indonesia itu dianggap tidak sopan, tapi sopan sebetulnya. Di sana termasuk apa? Sopan. Kelihatan mahasiswa sama dosennya juga akrab gitu. Tidak ada batas apa namanya canggung. Tapi si mahasiswa juga bisa menjaga posisi dia sebagai mahasiswa. Dosen juga tidak merasa dia apa? Rendahkan. Sehingga dialog apapun tidak ada beban-beban kepala gitu, enak gitu ya. Itu. Nah, sebetulnya itu yang Islam itu begitu gitu ya, Adik-adik ya. Lalu ada etika sosial, karakter moral, kesabaran. Nah, etika sosialnya karakter moral. Saya berulang kali, sombong jangan dibalas sombongan. At-takabur al-mutakabir al-harb gitu. Takabur kepada yang sombong kepada yang sombong pasti perang, bukan kedamaian. Trump itu sombong. Ya, super sombong gitu. Lalu ya dibalas oleh Iran dengan berpegang teguh pada prinsip gitu. Ya dalam konteks komunikasi dengan sombong gitu. Dalam tanda kutip ya gitu, dalam tanda kutip. Akhirnya terjadi apa? Perang. Dimanapun itu, dimanapun. Tapi jadi orang itu jangan terlalu lemah juga adik-adik ya. Kayak kemarin ada 2 pemuda bawa motor, lalu dicegat oleh penjahat pakai motor duaan, dibikin gitu. Padahal tinggi besar si duanya, lawan harusnya ya gitu. Seperti di mana tuh di Jawa Timur, di Lamongan atau di mana, dia mah sendirian ya, dirampas motornya gitu. Ternyata dia hitung, saya bisa melawan. Yang 3 orang dia lawan, karena dia atlet dayung gitu. Atlet dayung kan tenaganya gede gitu. Nah, dia sikat lah, lempar ke sawah, menang itu 1 lawan 3 gitu. Keren itu ya gitu. Tapi tetap dalam Islam itu memang langkah-langkah yang harus dalam proses pendidikan apa? Anak itu qudwah hasanah. Instruksi verbal didukung dengan teladan apa? Perilaku. Kita ngomong baik harus tunjukkan sama apa? Perilaku gitu. Kita omongannya baik, manis. Enggak ada contohnya gitu. Makanya saya selalu hati-hati itu sama anak gitu. Aduh, apalagi anak saya yang kecil gitu. Ade main HP melulu, ayah main HP melulu. Ayah kan kerja, Dek. Ade juga kerja ini cari pengetahuan. Aduh, ya susah. Jadi kalau bilang Ade jangan main apa? HP, kita jangan kelihatan main HP di depan apa? Anak-anak. Saya tuh ini apa? Ada botol aqua tuh di lapang. Kosong, kan seneng apa dipakai main bola. Bola. Nah, sama anak gitu bola. Ternyata begitu anak saya dibawa ke undangan ada botol aqua apa? Kosong, dia langsung tendang, des gitu. Waduh, ini dia lihat apa yang saya lihat, yang saya lakukan sebagai orang tua gitu. Jadi children see, children apa? Do gitu. Apa yang dilihat anak pasti akan dikerjakan apa oleh anak. Jadi saya tidak terlalu, kalau anak saya nakal ABC ya itu potret dari apa yang saya lakukan gitu. Saya selalu koreksi diri dulu lah gitu. Jangan dulu menyalahkan siapa? Anak. Jangan dulu menyalahkan mahasiswa. Dosennya koreksi dulu. Gitu. Lalu hikmah bimbingan disesuaikan dengan kapasitas apa? Anak. Kamu sebagai pembimbing atau sebagai orang tua harus tahu karakter anak gitu. Tidak sama itu. 80 anak yang saya asuh itu enggak ada yang sama. Ini yang manja, ini yang tipe disiplin, ini yang tipe taat gitu ya, ini tipe pemberontak, semua ada. Dan Anda perlu memahami itu. Sebagai orang tua atau pembimbing, Anda harus belajar juga psikologi perkembangan supaya mengerti perkembangan tiap anak. Lalu kawan layinan, ucapan yang lembut, menghindari
kekerasan. Preman sakitu kata orang sangat galak. Begitu kita ngomong ramah itu baik sekali ada. Saya ingat yang namanya Mad Max. Mad Max itu termasuk yang bukan ku edananya ya. Mad Max dulu terkenal karena Mad Max daripada ku edan ya gitu. Mad Max itu Jagger nomor 1 di Ciamis. Saya pernah nonton bola sama dia, pertandingan antar kecamatan kalau nggak salah waktu itu. Menurut dia si wasitnya itu nggak benar. Dia lari ke tengah lapang, samperin itu wasit, ambil itu piriwitnya, digeprek, digeprek nanti dipakai kaki ya, dileyak gitu di depan wasit itu. Itu lelegenda Mad Max. Tapi saya tuh berteman sama dia, ngomong baik sekali dengan ucapan yang lembut. Seorang preman Jagger yang dianggap sangat brutal itu juga sangat baik itu pengalaman saya, sehingga saya bisa ngobrol banyak hal dengan dia dan di masyarakatnya juga terpakai gitu. Siapa tuh Mad Max gitu sangat sampai 4 kali atau 3 kali nyalon itu menang, walaupun aturannya 2 kali, dia pindah desa nyalon lagi menang lagi gitu. Karena memang masyarakat senang gitu, Oke. Oleh karena itu ini ada teori konvergensi. Bagaimana pengasuhan yang baik? Ya dikonvergensi sebetulnya. Teori barat juga bagus, Islam juga bagus, digabungkan, dikonvergensikan. Sehingga di barat itu tadi ada zona otoritatif ya. Percakapan hangat, kedekatan tapi ada kontrol, plus tarbiyah Islami. Sehingga ada kehangatan, rahmah, kasih sayang, ucapan yang baik. Lalu ada kontrol moderat disesuaikan dengan perkembangan anak. Koreksi-koreksi yang objektif tapi bijak begitu ya. Objektif tapi bijak. Kesimpulannya bahwa pengasuhan otoritatif dan konsensual dalam psikologi modern itu manifestasi empiris dari metodologi pendidikan profetik dan Qur'ani. Teori konvergensi ini menolak permisivitas absolut yang laissez-faire itu mengabaikan tanpa ada aturan, maupun tirani otoritarian gitu, tirani yang keterlaluan. Nah, kita lihat 5 perkembangan anak menurut Jamal Abdurrahman ya. Ada masa bayi 0 sampai 3 tahun, itu fondasi cinta dan keamanan. Awas tong diciwit bayi teh ya. Cerik wae di gabret awasula. Ini fondasi cinta keamanan betul. Ini memang full time, apalagi Anda sebagai ibu atau bapak dua-duanya menjaga anak usia 0 sampai 3 tahun. Lalu nanti masa kanak-kanak awal 4 sampai 10 tahun, pembentukan nilai dan kebiasaan. Nilai baik, demokratis, tidak baik itu dibentuk di saat ini. Lalu ada awal remaja 11 sampai 14 tahun. Kalau kamu pembimbing berarti anak sanawiyah atau SMP. Nah, ini sudah mulai penalaran moral dan intelektual. Sudah mulai dibangun dialogis. Lalu ada akhir remaja, mulai ada identitas, siapa diriku, siapa aku. Ada juga pembentukan otonomi di sini. Lalu 18 tahun plus kamu ya pranikah, persiapan tanggung jawab dewasa. Kita bahas satu-satu ya. 1 dan 2 fondasi pembentukan usia 0 sampai 10. 0 sampai 3 tahun tadi ya, kelekatan aman, cinta. Jadi walaupun bayi sudah merasakan orang tuanya baik tidak, perhatian tidak, penuh cinta tidak. Kalau nangis jangan dibiarkan, ya disapa gitu ya, dipegang. Itu sebagai tanda kehangatan, tanda cinta. Lalu 4 sampai 10 tahun tadi ya. Ini perlu pembiasaan adik-adik ya, atau ta'awud, bercerita hal-hal konkret gitu, batasan yang jelas dengan penjelasan, tapi dengan penjelasan empatik. Adik jangan terlalu lama menggunakan HP, nanti dampaknya tidak baik. Lihat putra Ronaldo pemain bola terkaya di dunia, uangnya bisa membeli Kabupaten Ciamis, Banjar, Cilacap gitu. Tapi sama anaknya tetap tidak mengizinkan menggunakan HP pada saat terlalu banyak, digunakannya hanya beberapa waktu saja gitu.
Lihat Ronaldo, walaupun atlet dunia minumnya tidak sembarangan. Nah, gitu. Itu penjelasan-penjelasan tematik ya, mengajarkan mengapa dan apa dibalik apa aturan. Diterangkan gitu, diterangkan. Jadi nanti kesannya kita tidak otoriter melarang, tapi apa sih di balik apa dampak itu semua gitu ya. Nah, lalu kita lihat transisi 11 sampai 18. Ini awal apa? Remaja. Pemikiran abstrak muncul. Mulai ada pengaruh dari teman sekeliling, teman sebaya. Udud, diajar udud, nyobaan. Gitu ya, ngerokok gitu. Maka strateginya apa? Pergeseran dari komunikasi direktif, komunikasi yang sifatnya memerintah, mengarahkan ke dialog kolaboratif. Jadi kalau ada anak SMP, anak buah Anda merokok, jangan dihajar, digunduli. Aduh, ininya di keem di mana? Di balong ya. Di kolam suruh renang, jangan. Tapi justru didengarkan. Nanti ada pemecahan masalah bersama. Rokok itu mahal, gitu aja, ekonomis ya. Satu bungkus 50.000, sebulan sudah berapa? 1 juta apa? Setengah, uang pergi tidak terasa, kasihan orang tua dan seterusnya lah. Lebih baik untuk menabung gitu. Untuk ngumpulin mas kawin gitu buat kamu ya gitu. Setahun sudah 15 juta, cukup untuk mas kawin. Daripada naon ngarokok. Dan itu ada teman saya ingin S2 berhenti ngerokok. Ternyata anggaran rokok harian itu cukup untuk S2. Gitu dan tamat gitu ya. Hebat itu. Konsolidasi identitas, kepekaan sosial 15 sampai 18 tahun. Konsolidasi identitas. Nanti membentuk siapa saya. Wah, gitu. Terasa betul siapa saya itu memang di mulai usia 17-18 gitu. Ya. Saya orang yang tidak bisa diatur, misalnya punya prinsip, gitu ya. Orang pilih 99% orang pilih A, saya berani pilih B yang hanya 1%. Itu ciri kamu punya identitas. Mulai mah 99% pilih A, saya takut pilih ini gitu. Padahal kamu setelah mempertimbangkan dengan matang, ini pilihan aku yang ini gitu. Ya pilih saja gitu. Kepekaan evaluasi sosial. Nah, di sini memang ya tentu dialogis ya. Juga membiarkan apa yang menjadi pilihan dan apa konsekuensinya. Tapi kalau sebagai anak orang tua ya tetap dialogis. Kalau kamu terlalu banyak minum nanti akibat kesehatannya seperti ini. Terlalu banyak rokok, duit habis lah, penyakit makin we gitu. Nomor hiji mah habis gitu. Makanya tradisi merokok di Cina, di Barat itu orang-orang kaya, raja gitu. Di kita gitu ya, tambang cil. Janganlah gitu. Oke, jadi semuanya dijelaskan itu ya. Sedikit lagi, bagaimana sosialisasi emosi dan proses diadik. Diadik itu berarti komunikasi antara orang tua dan anak, dua belah pihak. Pertama, validasi. Orang tua mengenali emosi, bagaimana perasaan anak itu, lalu divalidasi gitu, kecewa, senang, bahagia, sulit, sedih. Orang tua harus tahu petanya, dan kemudian nanti orang tua memvalidasinya. Sedih juga perlu divalidasi bahwa dia sedang sedih, jangan dilawan. Bahagia juga perlu divalidasi. Ulah mah, lah kakarek sakit itu geus atoh, jangan. Baru segitu saja sudah bangga gitu, jangan gitu. Atau nangis, justru divalidasi. Lalu ekspansi, anak mengembangkan kosakata emosional dan kapasitas empati. Lalu nanti ada juga regulasi, pemahaman emosi, menurunkan ledakan perilaku. Ada regulasi-regulasi yang dilatih dan dipahami untuk pengendalian diri. Sehingga ada koneksi, sinkroni positif diadik, menguatkan kelekatan secara aman antara orang tua dan anak, gitu, antara orang tua dan anak. Nah, ini mendiagnosis hukum Pak Tarbiyah. Kamu suka menghukum, awas ini ya. Sebagai orang tua atau sebagai pembimbing suka menghukum ini ya. Ini ithab atau hukuman. Yang bagus namanya tarbiyah, bukan hukuman. Ini bedanya, reaktif berbasis ketakutan dan rasa malu, fokus pada masa lalu. Artinya menghukum itu dendam sebetulnya. Dendam atas kesalahan ya. Diberikan saat keadaan emosi marah. Hasilnya merusak kelekatan, memicu pemberontakan tersembunyi.
Tapi kalau tarbiyah atau dialogis ya, proaktif, berbasis logika serta komunikasi yang baik, fokus pada masa depan, anungges mangges yang sudah kita lihat masa koreksi perilaku, memisahkan nilai pada anak dari perilakunya. Misalkan, aku tuh sangat mencintaimu nak, tapi pilihanmu tidak tepat, merokok itu tidak tepat, tawuran itu tidak tepat ya. Lebih baik kalau kamu kuat secara fisik, kamu bisa ikut tinju atau ikut MMA gitu ya. Alwan coba daftar MMA, berani nggak? Nanti diantar ke bapaknya. Capeun. Memisahkan nilai anak dari apa? Oh sudah. Hasilnya nanti anak punya regulasi diri, pengendalian diri yang baik, juga punya akuntabilitas, tanggung jawab gitu. Nah tapi juga ada anak itu juga dipengaruhi oleh era apa? Digital. Tantangannya adalah mempertahankan identitas Islami tanpa isolasi ekstrim atau asimilasi total. Maka paradigma pengasuhannya bukan pelanggaran buta yang memicu, bukan pelarangan buta yang memicu apa? Kerahasiaan, tetapi melainkan pemantauan berbasis apa? Dialog. Tetap contoh di era digitalnya diskusikan media apa saja yang dikonsumsi. Ya siap. Lalu mengakui dinamika sosial online teman, sehingga menyalurkan otonomi digital dengan batasan dengan apa? Baik gitu. Sehingga anak itu tidak punya akun rahasia atau akun apa? Fake. Gitu ya. Ini contoh di keluarga Pamudria. Ini contoh kasus ya. Roni kecanduan media sosial. Ayah menghukum dengan menyita apa? Ponsel. Roni akhirnya membuat akun apa? Rahasia. Gitu. Transisi menuju percakapan tinggi menerapkan belas kasihan pada kesulitan apa? Anak. Maka harus ada dialog. Bantu kami memahami apa yang kamu apa? Cari secara online. Jadi dialoglah antara anak dan apa? Orang tua mengungkap apa yang menyebabkan kecemasan sosial. Lalu hasil akhirnya pembentukan rencana bertahap. Pola bergeser dari perintah respon menjadi pemahaman berbasis apa? Dialog. Nanti anak bisa membedakan mana konten yang tidak baik, mana yang apa? Baik, dan ada kesadaran untuk kemudian memilih. Jadi tidak dilarang apa? Total. Terakhir, oleh karena itulah ada 4 pilar komunikasi pengasuhan supaya optimal: kehangatan, kejelasan, ya, batasan yang konsisten, konsekuensi logis, dan pembentukan kebiasaan tanpa apa? Kekerasan, lalu rasa hormat, dialog terbuka yang menghargai kapasitas pemikiran anak yang sedang apa? Berkembang di aspek otonomi, lalu bimbingan hikmah, penyesuaian ekspresi komunikasi dengan tahap spesifik sesuai dengan perkembangan apa? Anak yang tadi dijelaskan. Ini Anda bisa merefleksi atau melihat apakah pola komunikasi Anda dengan sebagai orang tua terhadap anak atau Anda terhadap pengasuhan itu sudah sesuai prinsip-prinsip perkembangan atau tidak, sesuai dengan komunikasi yang tadi ya, terbuka, otoritatif tapi terbuka, dialogis atau tidak gitu ya. Dan silakan Anda koreksi sendiri melalui orientasi, disiplin, penyetelan, termasuk juga evaluasi. Terima kasih teman-teman ya.